Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu berada dalam lindungannya, diberi kesehatan, keberkahan umur, serta istiqomah dalam iman dan amal. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah besar, kisah yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang Rasulullah SAW juga peringatkan kepada umatnya, yaitu tentang Ya'juj dan Ma'juj, sebuah bangsa besar yang akan muncul di akhir zaman. Namun, sebelum kita masuk ke dalam inti kisahnya, kami mengajak kepada sahabat sekalian untuk menonton video ini sampai selesai agar tidak salah memahami alur ceritanya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, serta tinggalkan komentar apabila ada hal yang perlu diluruskan. Dukungan sahabat semua sangat berarti agar channel ini dapat terus berkembang dalam menyebarkan ilmu dan kisah penuh hikmah untuk umat Islam. Bismillah. Mari kita mulai kisahnya. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala telah menyinggung tentang keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman ketika menceritakan tentang seorang hambanya yang soleh dan perkasa, yaitu Zulkarnain. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnaini, qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Dan mereka akan bertanya kepadamu tentang Zulkarnain, katakanlah, aku akan bacakan kepadamu kisah tentangnya. Quran, Al-Kahfi, 83. Dalam rangkaian ayat-ayat selanjutnya, Allah menuturkan bagaimana Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi, hingga akhirnya beliau bertemu dengan suatu kaum yang memohon pertolongan darinya agar membangun sebuah benteng yang dapat menahan kerusakan Ya'juj dan Ma'juj. Qalu, ya dzal qarnaini, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, fahal naj'al laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka dapatkah kami memberikan suatu imbalan kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Quran, Al-Kahfi, 94. Ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa sejak dahulu kala, Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum yang ditakuti karena selalu membuat kerusakan besar di muka bumi. Mereka bukan bangsa kecil, melainkan suatu golongan yang jumlahnya amat banyak, sifatnya kejam, buas, dan tidak pernah puas dengan kehancuran yang mereka timbulkan. Para ulama berbeda pendapat mengenai asal-usul mereka. Sebagian mengatakan bahwa mereka berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Ada pula yang menyebutkan bahwa mereka adalah bangsa-bangsa kuno yang dikutuk oleh Allah sehingga memiliki sifat-sifat yang ganas. Akan tetapi, yang jelas disebutkan dalam riwayat sahih adalah bahwa mereka benar-benar ada dan mereka akan keluar di akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat. Hari ini telah terbuka dinding pembatas Ya'juj dan Ma'juj sebesar ini. Rasulullah kemudian melingkarkan jarinya sebagai isyarat lingkaran. Hadis Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa tembok yang dibangun oleh Zulkarnain suatu hari akan terbuka, meski sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka akan keluar dan menyebar di muka bumi. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal sekilas tentang siapa Ya'juj dan Ma'juj, serta bagaimana mereka dikenal sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam, maka tibalah kita pada bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana Allah mengutus seorang hambanya yang mulia, seorang raja besar yang penuh dengan keadilan dan kebijaksanaan untuk menghadapi ancaman bangsa perusak ini. Dialah Zulkarnain, seorang pemimpin yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi, Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Quran Surah Al-Kahfi ayat 84. Ayat ini menunjukkan bahwa Zulkarnain bukanlah sembarang raja. Ia diberi kekuasaan oleh Allah, bukan sekadar kekuatan militer tetapi juga kemampuan untuk memahami jalan, strategi, serta kebijaksanaan dalam memimpin.
Dengan karunia inilah, ia melakukan perjalanan ke barat dan timur, menemui berbagai kaum dan memberikan keadilan kepada mereka. Hingga suatu ketika, dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah negeri yang berada di antara dua gunung. Di sanalah ia menemukan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Kaum itu berbicara dengan bahasa yang hampir tidak dipahami orang luar. Mereka adalah kaum sederhana, tidak memiliki kekuatan militer besar, dan setiap hari hidup dalam ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Dengan penuh rasa takut, mereka berkata kepada Zulkarnain, sebagaimana Allah abadikan dalam firman-Nya, Qalu, ya Dzal Qarnain, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu imbalan kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Betapa besar rasa takut kaum itu. Mereka rela membayar Zulkarnain dengan harta, dengan tenaga, dengan apapun yang mereka punya, asalkan mereka bisa hidup tenang tanpa gangguan Ya'juj dan Ma'juj. Namun, inilah keagungan seorang pemimpin sejati. Zulkarnain tidak meminta bayaran dari manusia. Ia menolak dengan lembut dan berkata bahwa apa yang Allah berikan kepadanya jauh lebih baik daripada imbalan yang mereka tawarkan. Lalu ia pun berkata, sebagaimana firman Allah, Qal, ma makkanani fihi rabbi khairun, fa'a'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Zulkarnain berkata, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan, manusia dan alat, agar aku dapat membuatkan dinding antara kami dan mereka. Sahabat Muslim, perhatikan bagaimana sifat seorang pemimpin adil. Ia tidak haus harta, tidak mencari keuntungan pribadi, tetapi ia memimpin untuk menegakkan keadilan dan membantu umat manusia. Dengan karunia inilah, Zulkarnain kemudian memimpin pembangunan sebuah tembok raksasa yang berbeda dari dinding biasa. Ia meminta kaum itu membawa bongkahan-bongkahan besar dari besi. Potongan besi itu disusun hingga menutup celah di antara dua gunung. Setelah itu, ia meminta agar tembaga cair dituangkan di atasnya hingga menjadi lapisan kuat yang mengikat besi-besi itu menjadi satu. Al-Quran menggambarkan proses ini dalam ayat berikut. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setelah kita melihat bagaimana Zulkarnain membangun embok besar untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj, kini kita memasuki bagian yang paling menegangkan dari kisah ini. Sebab Allah sudah menetapkan janjinya bahwa tembok itu suatu hari akan runtuh dan bangsa perusak itu akan keluar memenuhi bumi menjelang hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim, celakalah orang Arab dari kejahatan yang sudah dekat. Hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka, sebesar ini. Beliau lalu membuat lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jarinya. Hadis ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad SAW, tembok itu sudah mulai melemah. Bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena izin Allah. Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha menggerogoti tembok itu. Mereka menggali, mengikis, hingga hampir tembus. Namun setiap malam, Allah mengembalikan tembok itu ke bentuk semula. Barulah ketika waktu yang Allah kehendaki tiba, tembok itu akan benar-benar hancur, dan mereka keluar dengan jumlah yang tak terbendung. Al-Quran pun menggambarkan peristiwa ini dalam firman Allah. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surah Al-Anbiya ayat 96. Bayangkan sahabat Muslim, mereka turun dari setiap bukit, dari setiap gunung, dari setiap arah. Jumlah mereka begitu banyak, bagaikan gelombang air bah yang menyapu bersih apa saja yang dilaluinya. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada kekuatan militer yang mampu menandingi.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa jumlah mereka sangat banyak hingga ketika mereka melewati sebuah danau, mereka meminum habis airnya. Orang yang datang belakangan berkata, "Dulu di sini ada air." Begitu dahsyatnya kerakusan mereka. Mereka merusak segala yang mereka jumpai, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun bumi itu sendiri. Dalam riwayat lain disebutkan, mereka akan berkata dengan angkuh, "Kita telah membunuh penduduk bumi, sekarang mari kita membunuh penduduk langit." Lalu mereka melemparkan panah ke langit, dan dengan izin Allah, panah itu kembali dengan berlumuran darah sebagai bentuk fitnah bagi mereka. Sahabat Muslim, pada saat itu, keadaan manusia di bumi menjadi sangat mencekam. Tidak ada satupun yang mampu menghadapi Ya'juj dan Ma'juj. Kekuatan mereka terlalu besar, jumlah mereka tak terhitung, dan kehancuran yang mereka timbulkan sangat luas. Namun di masa itu pula, Allah menurunkan pertolongannya melalui para hambanya yang mulia. Saat Ya'juj dan Ma'juj keluar, umat Islam sedang berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi. Dan pada waktu yang sama, Nabi Isa alaihi salam turun kembali ke bumi, membunuh Dajjal dan menjadi pemimpin umat Islam bersama Imam Mahdi. Akan tetapi, meskipun mereka berdua adalah pemimpin besar, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat dikalahkan dengan senjata manusia. Nabi Isa AS dan para pengikutnya tidak melawan mereka secara langsung. Sebaliknya, mereka diperintahkan Allah untuk menyelamatkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Isa AS dan kaum mukminin akan berlindung di Gunung Tur, karena tidak ada yang mampu menghadapi kekuatan Ya'juj dan Ma'juj secara fisik. Disitulah kita belajar bahwa fitnah Ya'juj dan Ma'juj bukanlah sekadar ujian fisik, tetapi ujian keimanan. Mereka adalah gambaran betapa rapuhnya manusia jika hanya mengandalkan kekuatan duniawi. Sebab dalam kondisi itu, satu-satunya jalan keselamatan adalah kembali kepada Allah, berserah diri, berdoa, dan menunggu pertolongannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa Nabi Isa AS dan para pengikutnya akan memanjatkan doa dengan penuh kesungguhan. Mereka bermunajat kepada Allah, memohon agar bangsa perusak itu segera dimusnahkan. Dan Allah dengan kekuasaannya mengirimkan bala tentara yang bukan dari kalangan manusia. Bukan pasukan berkuda, bukan pedang, bukan senjata, tetapi makhluk sekecil-kecilnya. Allah mengirimkan sejenis ulat atau cacing ke leher Ya'juj dan Ma'juj. Seketika itu, mereka mati serentak, bergelimpangan di muka bumi. Subhanallah, betapa besar kekuasaan Allah. Makhluk yang ditakuti manusia, yang jumlahnya begitu banyak, yang merusak bumi dengan dahsyat, akhirnya binasa hanya dengan makhluk kecil ciptaan Allah. Namun ujian tidak berhenti sampai di situ. Setelah Ya'juj dan Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, setelah kita menyaksikan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj keluar dari balik tembok raksasa, bagaimana mereka menyebar ke muka bumi membawa kehancuran, hingga akhirnya Allah membinasakan mereka dengan cara yang luar biasa, maka tibalah kita pada bagian terakhir dari kisah ini. Bayangkanlah keadaan bumi saat itu. Setelah sekian lama manusia hidup dalam ketakutan, dikejar rasa lapar, haus, dan terancam oleh pasukan perusak, akhirnya Allah menurunkan pertolongannya. Umat Islam bersama Nabi Isa AS dan Imam Mahdi kini kembali menghirup udara kebebasan. Bumi yang sebelumnya dipenuhi bangkai Ya'juj dan Ma'juj lalu dibersihkan oleh burung-burung besar yang diutus Allah. Dan setelah itu, hujan deras turun membasuh bumi hingga bersih, subur, dan kembali indah seperti sedia kala. Hidup manusia berubah secara drastis. Mereka kembali hidup dalam kedamaian dan keberkahan yang luar biasa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa pada masa itu, bumi menjadi sangat subur. Buah-buahan tumbuh dengan ukuran besar, susu hewan ternak melimpah, dan kehidupan menjadi penuh keberkahan. Seekor kambing saja bisa mencukupi kebutuhan satu keluarga besar, dan seekor sapi bisa mencukupi kebutuhan seluruh kabilah. Inilah masa kejayaan yang Allah berikan setelah datangnya ujian besar.
Sahabat Muslim, disinilah kita melihat bagaimana Allah mengatur kehidupan manusia dengan penuh keseimbangan. Setelah ada masa fitnah besar, datang pula masa kedamaian. Setelah ada kesulitan yang hampir membuat manusia putus asa, Allah hadirkan ketenangan dan kelapangan. Semua itu adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan sabar. Namun tentu saja, masa kedamaian itu bukanlah akhir segalanya. Itu hanyalah salah satu fase menjelang kiamat. Sebab, tanda-tanda kiamat besar akan terus bermunculan hingga akhirnya dunia ini benar-benar berakhir. Ya'juj dan Ma'juj hanyalah salah satu dari tanda-tanda besar itu, di samping keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa AS, terbitnya matahari dari barat, dan tanda-tanda besar lainnya. Kita, sebagai umat Islam yang hidup di masa sekarang, tentu bertanya-tanya, apa hikmah dari semua kisah ini? Mengapa Allah menceritakan tentang Ya'juj dan Ma'juj dalam Al-Quran? Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sering mengingatkan kita tentang bahaya mereka? Sahabat Muslim, jawabannya jelas. Pertama, agar kita yakin bahwa janji Allah adalah benar. Al-Quran bukan sekedar cerita atau legenda, melainkan kebenaran yang akan terjadi. Apa yang Allah firmankan tentang Ya'juj dan Ma'juj sudah terbukti sebagian dengan adanya tembok yang dibangun Zulkarnain dan akan terbukti sepenuhnya kelak saat kiamat mendekat. Kedua, agar kita belajar tentang kelemahan manusia. Tidak ada yang lebih hebat dari Allah. Sebesar apapun kekuatan Ya'juj dan Ma'juj, sebanyak